Ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk memulai acara kita pada sore hari ini, izinkan saya untuk mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi kita yang menjalankannya. Pada saat ini kita akan mengikuti pemaparan materi VCT Batch 6 kelompok 1F. Perkenalkan, saya Resi dari SMA Nasional Plus BPK Penabur Bogor yang berlokasi di Sentul. Pada saat ini saya berperan sebagai host sekaligus moderator. Dan saya juga mau memperkenalkan presenter kita hari ini, yaitu Bapak Budi Setiawan SPD. Beliau bertugas di SMA Nurul Falah. Materi yang akan disampaikan oleh Bapak Budi Setiawan SPD, beliau akan menyampaikan materi dengan tema dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada saat pemateri sedang memaparkan materi, dimohon semua peserta mematikan mikrofonnya untuk sementara waktu selama pemaparan berlangsung, dan apabila nanti pemateri sudah selesai memaparkan materinya, Bapak Ibu bisa menyalakan kembali mikrofon pada saat sesi tanya jawab. Nanti presensi akan saya bagikan di tengah-tengah pemaparan materi atau sebelum sesi tanya jawab. Sebelum saya pindahkan waktunya untuk Pak Budi memaparkan materi, saya ingin menyapa kembali pada PJ wilayah kita, kepada Bapak Anwar. Selamat datang. Semoga Bapak sehat selalu di dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Dan juga selamat datang kepada Ibu Nur Aini selaku instruktur di kelompok kami, kelompok 1F. Ya, tidak berlama-lama, saya persilahkan kepada Bapak Budi Setiawan untuk memaparkan materinya. Dipersilahkan, Pak. Iya, Ibu, terima kasih. Sama-sama, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Aini yang terhormat, kemudian Bapak Anwar selaku PJ wilayah. Alhamdulillah pada hari ini bisa mendampingi pada kegiatan atau sesi acara hari ini. Kemudian tak lupa terima kasih kepada Bu Maria yang telah menyiapkan ruangan, menyiapkan segala sesuatunya untuk sesi kita hari ini. Dan alhamdulillah sekarang kita berdua lagi karena mungkin memang yang lain sudah banyak yang sudah selesai juga. Untuk hari ini saya akan memaparkan berkaitan dengan perkembangan ataupun dampak dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena seperti yang sudah kita ketahui, untuk teknologi itu sendiri sangat penting, apalagi pada saat sekarang ini kita banyak sekali menggunakan yang namanya alat teknologi itu sendiri. Kemudian berkaitan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semula itu bertujuan untuk memudahkan pekerjaan manusia, tapi pada kenyataannya teknologi juga dapat menimbulkan beberapa dampak bagi kehidupan manusia itu sendiri. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia mendapatkan berbagai kemudahan dalam melaksanakan kegiatan, bahkan sampai saat ini hampir setiap manusia itu tidak lepas dari yang namanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh yang paling mudah aja itu berkaitan dengan penggunaan handphone untuk berhubungan, berkomunikasi, ataupun berinteraksi jarak jauh. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat penting bagi kehidupan manusia untuk menyelesaikan berbagai kegiatan.
Nah, selanjutnya nanti akan saya paparkan slide-nya. Tapi ya Bu ya. Ya Pak, terlihat Pak. Ya. Nah, ini materi yang akan saya sampaikan atau yang akan saya diskusikan bersama-sama berkaitan dengan dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tadi hanya pengantar saja. Nah, kemudian sebelum kita ke materi berikutnya ataupun membahas lebih jauh lagi berkaitan dengan dampak perkembangan teknologi itu sendiri. Nah, saya perkenalkan diri saya juga. Mungkin di sini untuk Pak Al, saya baru mungkin di chat kita sering, tapi untuk hari ini alhamdulillah bisa mendampingi. Nama saya Budi Setiawan, unit kerja saya dari SMA Nurul Falah, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Kemudian alhamdulillah sudah berkeluarga dan memiliki 1 orang putri. Ya, Bapak Ibu, kita lanjut saja. Kita awali dengan pengertian dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan teknologi adalah akronim dari ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana dari akronim tersebut mempunyai arti masing-masing, baik itu ilmu pengetahuan maupun teknologi. Ilmu pengetahuan mempunyai teori-teori atau rumusan yang tetap, dan teknologi mempunyai praktek atau ilmu terapan dari teori-teori yang berasal dari ilmu pengetahuan. Sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai hubungan. Jika tidak ada ilmu pengetahuan dan teknologi, maka itu tidak ada. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan teknologi telah berkembang pesat dan melaju terus ke depan. Tujuan utama perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat, dan aman. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan perubahan yang signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan manusia, terutama teknologi informasi seperti internet. Sangat menunjang setiap orang mencapai tujuan hidup dalam waktu yang singkat. Peran masyarakat sangat besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di samping banyak memberikan pengaruh serta manfaat yang bersifat positif, tentunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga banyak memberikan pengaruh yang bersifat negatif dalam perkembangan. Nah, di sini Bapak Ibu, sebenarnya ada beberapa aspek yang menjadi dampak dari perkembangan teknologi itu sendiri. Di sini diantaranya ada pendidikan, kemudian ekonomi, sosial budaya, serta informasi. Namun ada lagi 2 lagi, tapi saya batasi hanya 4 aspek saja pada kesempatan kali ini. Ada berkaitan dengan politik dan pertahanan dan keamanan. Ya, ini dampak positif ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang informasi. Yang pertama, kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya melalui handphone. Nah, di sini tentunya Bapak Ibu sudah sangat merasakan yang namanya kecanggihan dari alat teknologi yang berupa handphone ini. Dengan menggunakan handphone, kita bisa berkomunikasi seperti halnya sekarang ini. Adanya yang namanya wabah virus corona sehingga tidak memungkinkan kita untuk berinteraksi secara langsung.
Bahkan di dalam dunia pendidikan pun kita menggunakan berbagai macam aplikasi, sehingga walaupun kita berada di dalam rumah, kita tetap bisa menjalankan aktivitas kita seperti biasa. Dan di dalam handphone ini sudah banyak lagi aplikasi-aplikasi canggih lainnya. Bisa menggunakan kita untuk berbelanja, bisa menggunakan kegiatan ekonomi, nanti akan dibahas di tahap di slide berikutnya. Nah, kemudian yang kedua, kemudahan memperoleh informasi yang ada, sehingga kita tahu apa saja yang terjadi. Nah, ini Bapak Ibu berkaitan dengan dampak positif yang kedua, itu di bidang informasi. Dengan adanya teknologi yang semakin hari tentunya semakin baik, semakin meningkat, semakin bagus, informasi yang kita didapat itu dengan mudah dan cepat. Contoh kegiatan hari ini aja. Misalnya ada suatu kejadian, suatu daerah terkena musibah. Dalam hitungan menit, kita semua bisa dapat mengetahuinya melalui internet atau melalui handphone dan gadget kita masing-masing. Sehingga dengan itu kita mudah mendapatkan informasi tanpa kita harus menunggu waktu yang lama. Kemudian yang ketiga, bisa digunakan sebagai lahan informasi untuk bidang pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain. Nah, ini salah satu contohnya dengan kecanggihan alat teknologi, kita bisa belajar. Alhamdulillah, di sini saya banyak belajar berkaitan dengan VCT ini, dengan adanya kegiatan ini menjadi sarana pendidikan. Awalnya belum tahu sama sekali bagaimana sih penggunaannya, bagaimana sih cara pengerjaannya. Nah, di sini tentunya dengan dibantu oleh teknologi, sehingga saya mengetahui berkaitan dengan VCT ini. Berkaitan dengan kegiatan ini yang dilakukan itu berdampak positif. Dan sudah saya coba juga mulai diaplikasikan untuk kegiatan-kegiatan pendidikan atau sekolah dengan siswa-siswa di rumah. Nah, kemudian selanjutnya, yang keempat, kemudahan bertransaksi, berbisnis, dan dalam bidang perdagangan. Nah, ini yang sudah tadi saya sebutkan. Contohnya yang paling gampang aja yaitu handphone kita. Di sini kita bisa melakukan suatu transaksi, bisa melakukan perdagangan ataupun jual beli, bisa melakukan bisnis dan lain sebagainya. Itu sangat dimudahkan dengan adanya kemajuan ilmu teknologi itu sendiri. Nah, berikutnya berkaitan dengan dampak positif ilmu teknologi di bidang pendidikan. Yang pertama, munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu. Jadi, di dalam dunia pendidikan, sumber ilmu tidak hanya didapat dari seorang guru. Untuk pengetahuan, kita bisa mendapatkan ilmu dari berbagai sumber mana saja. Di sini yang paling cepat dan yang paling gampang adalah melalui internet. Di situ banyak sekali pengetahuan yang bisa kita ambil. Di situ banyak sekali informasi yang kita ambil sebagai bahan untuk media pembelajaran. Tidak hanya kita harus bertatap muka. Jadi, melalui media pun kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Karena tadi yang pertama dikatakan sebagai sumber ilmu, jadi kita bisa mencari referensi ataupun ilmu-ilmu lainnya yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Misalnya kita dengan menggunakan media teknologi seperti komputer atau laptop untuk mengolah data dan memanfaatkan dalam berbagai program. Kita ke selanjutnya.
manusia yang bakal positif dulu ya kalau pengen dulu di sini nanti saya itu baru kita kembali ke yang bakal positif ilmu pengetahuan dan teknologi yang ekonomi. Yang pertama, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Karena tadi dimudahkan dalam pemasarannya